warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari pertemuan kita yang ke-6 di tanggal 17 Februari atau di tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahami pelajaran ini. Ahibatil kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang lalu kita alhamdulillah sudah masuk pembahasan yang kedua dari ahkam asy-syar'i, yaitu ahkam al-wad'iyah. Ahkam al-wad'iyah, dan kita baru membahas pembukaan, yaitu ahkam al-wad'iyah secara definisi. Masih ingat ahkam al-wad'iyah sebagaimana yang ada dalam definisi muallif rahimallahu taala, dan juga ada dalam definisi yang lainnya. Mungkin bisa kita lihat ya di sini. Nah, ini dia wad'i. Ya, ini mungkin tambahan bagi antum semuanya, yaitu apa di sini? Wa huwa khitabullah ta'ala lil mukallafina, ya. Khitabullah ta'ala lil mukallafina, tambahan ya, bija'li asy-syai'i sababan li syai'in akhar aw syartan aw mani'an aw takunu sifatan lahu kama fil azimati war rukhsati wal ada'i wal qada'i wa qad takunu atharan lahu kama fis sihhati wal fasadi. Baik, kita lanjutkan. Apaan, barusan Ustaz izin dulu ya. Barusan kita sudah mengatakan definisi ahkam al-wad'iyah, yaitu apa? Wa huwa khitabullah ta'ala lil mukallafin. Jadi hukum yang ditujukan oleh Allah Ta'ala kepada al-mukallaf, orang-orang yang dibebani, bija'li asy-syai'i sababan li syai'in akhar, dengan menjadikan sesuatu ini sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, aw syartan, atau menjadikan sesuatu itu syarat sebagai syarat yang lain, aw mani'an, atau menjadi penghalang sesuatu itu kepada penghalang sesuatu yang lain, aw takunu sifatan lahu, atau menjadi sifat baginya sebagaimana fil azimah, di dalam azimah ya. Azimah ini sesuatu yang yakin ya, keinginan yang kuat. War rukhsah, dan rukhsah ya, keringanan. Wal ada ya, melaksanakan, menunaikan. Wal qada, dan mengqada. Dan juga wa qad takunu atharan lahu, dan terkadang pula menjadi athar baginya ya, atharan ya. Athar itu adalah sesuatu yang bersumber dari dalil Al-Quran maupun Sunnah ya, atharan lahu, baginya, sebagaimana ulama memberikan
istilah, yaitu apa? As-sihhatu wal fasad, sah dan rusak. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada hukum wada'i yang berkaitan dengan yang diistilahkan oleh Syekh atharan lahu, sebagai athar, sebagai pengaruh baginya, bagi sesuatu tersebut, suatu perkara tersebut, yaitu yang pertama as-sahih. Kita akan jelaskan apa itu as-sahih. Apa itu as-sahih, Nah, di sini Syekh memberikan bagian-bagian al-ahkamul wad'iyah. Yang pertama as-sahih. Nah, yang ini. Kemudian yang kedua al-fasid, as-sabab, as-syarat, al-mani, al-ada, al-qada, sebagaimana yang tadi disebutkan. Namun di sini di dalam kitab yang kita miliki, di dalam matan, ini hanya ada dua yang disebutkan oleh mu'allif rahimallahu taala. Nah, ini Nah, sampai sini sampai nomor 2 itu wal fasid. Wal fasid. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa itu as-sahih. Apa itu as-sahih? As-sahih, sebagaimana mu'allif rahimallahu taala menyebutkan, wal ahkamu al-wad'iyah minha as-sihhatu wal fasadu. Al-awwal, yang pertama as-sahih. As-sahihu lughatan as-salimu minal maradi. Wastilahan ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Saya menyebutkan sahih secara bahasa adalah apa? As-salimu minal marad. Sahih secara bahasa adalah as-salimu minal marad, yang selamat dari penyakit. Maka di sini seseorang yang sehat badannya, maka di dalamnya tidak ada penyakit. Orang yang sehat akalnya, berarti dia tidak mengalami gangguan jiwa. Orang yang sehat pemikirannya, berarti pemikirannya tidak meracau, tidak sesat, Maka orang yang sahih adalah orang yang selamat dari segala penyakit. Itu yang dimaksud dengan as-sahih lughatan. Sahih secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah, mu'allif menyebutkan ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Adapun sahih secara istilah adalah ma tarattabat, apa-apa yang mengakibatkan, berakibat, atharu fi'lihi alaihi, perbuatan atasnya itu berpengaruh, mengakibatkan perbuatannya, sebuah perkara ibadah itu berpengaruh. Ibadatan kana am aqdan, yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan akad. Maka segala perkara apapun, itu ketika mengakibatkan apa yang dilakukannya itu berpengaruh, maka ini namanya adalah apa? As-sahih. Baik dalam keadaan kita beribadah maupun dalam keadaan kita bermuamalah. Maka kaidahnya adalah faqulu syai'in tatarattabu atharuhu, segala apapun yang mengakibatkan pengaruhnya, pengaruh dari apa yang dilakukannya, jadi berpengaruh gitu, berathar, berbekas gitu. Sehingga apa yang dilakukannya itu benar, maka kita katakan as-sahih. Maka itu adalah as-sahih. Nah, kemudian
mu'allif rahimallahu taala menyebutkan di sini, ya, sebelum kita lihat di sini bagaimana mu'allif menyebutkan dalam definisi ini di sini, ya, supaya lebih lengkap. Syekh menyebutkan bahwasanya al-muradu bis sahihi, ya, ini al-muradu bis sahihi maka muthniran linatijatihi. Nah, apa yang dimaksud dengan sahih? Yang dimaksud dengan sahih adalah apapun yang berbuah, yang menghasilkan, ya, yang menghasilkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan as-sahih. Sesuatu yang menghasilkan, yang berbuah natijahnya atau hasil akhirnya berbuah, gitu ya. Idza wujidat asbabuhu wa syurutuhu wa arkanuhu wa antafat mawani'uhu. Nah, di sini mu'allif lebih jelas lagi, ya, pembagian dari as-sahih, ya, ataupun mendefinisikan as-sahih, ya. Idza wujidat asbabuhu wa syurutuhu arkanuhu wa antafat mawani'uhu. Jadi apabila ditemukan sebab-sebabnya, bila ditemukan syarat-syaratnya, bila ada rukun-rukunnya dan tidak ada penghalangnya, maka perkara tersebut sahih. Ada sebab, ada syarat, ada arkan, rukun, dan tidak ada penghalang, maka itu perkaranya adalah sahih ataupun ibadahnya atau muamalahnya sahih. Di sini sama lugatan wa huwa as-salimu minal marad, kemudian istilahan ma tarattabat atharu alaih. Nah, itu yang dimaksud dengan atharuhu, ya. Jadi adanya sebab, adanya syarat, adanya rukun sehingga mengakibatkan, dan tidak ada penghalang sehingga mengakibatkan ibadah tersebut kita katakan sahih. Nah, kemudian yang selanjutnya Syekh menyebutkan apa? Saya menyebutkan apa? Saya menyebutkan as-sahihu minal ibadat. Apa itu? Ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi at-talab. Ya, yang ini. As-sahihu minal ibadat ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi at-talabu. Sekarang bagaimana yang dikatakan ibadah yang sahih? Ibadah yang sahih adalah ma bari'at bihi dhimmah, apa-apa yang telah terlepas, ya, beban apapun, ya. Ma bari'at, apa-apa yang, ya, bisa melepaskan beban, ya. Dhimmah itu beban, tanggung jawab. Wa saqata bihi talab, dan menggugurkan apa? Tuntutan. At-talab, ya, talab di sini adalah tuntutan. Tuntutan. Apa itu? Nah, di sini mu'allif rahimallahu taala menyebutkan bahwa ketika seseorang melakukan perkara ibadah, maka harus, ya, bertumpu pada sesuatu yang yakin dari si pelakunya. Contoh, kita harus yakin dari pelakunya. Contohnya apa? Seseorang sholat, ya, bahwa dia meyakini dia itu suci dari hadas dan suci dari najis. Lalu kemudian ia menghadap ke arah kiblat dan segala bentuk perkara-perkara yang mengakibatkan sahih dia lakukan, dan segala perkara-perkara yang wajib baginya dia lakukan, ya. Jadi dia suci dari hadas, suci dari najis, kemudian menghadap kiblat, kemudian melakukan sesuatu yang wajib baginya ketika melakukannya. Nah, bagaimana orang yang sholat atau seseorang yang sholat seperti ini? Apakah sholatnya sah ataukah tidak? Maka kita katakan orang tersebut sholatnya sah. Maka ketika orang tersebut dikatakan sah, berarti menunjukkan dia telah menggugurkan tuntutan, saqata bihi talab, dan telah melepaskan beban ataupun tanggung jawab, ya. Nah, maka di sini mu'allif rahimallahu taala, ya, ketika kita katakan bahwa salatnya sah, ya, kemudian telah menggugurkan tuntutan, telah melepaskan beban, ya, maka kita tidak menuntut, ya, baginya untuk melakukan salat yang kedua kalinya. Kenapa? Karena sudah bari'at bihi dhimmah wa saqata bihi at-talab.
dia sudah melepaskan bebannya, tanggung jawabnya, dan sudah menggugurkan kewajibannya atau tuntutannya. Maka kita katakan zimmatuh bariat, tanggung jawabnya sudah lepas. Ya, nah maka di sini ya jelas yang dimaksud dengan as-sahihu minal ibadat ma bariat bihi az-zimmah wa saqata bihi at-talab. Nah, kemudian bagaimana? Ada pertanyaan, ala yahtamil anna hadar rajul qad akhalla bisyartin. Apakah tidak mungkin ya orang ini ya melanggar syarat? Apakah mungkin atau tidak orang yang tadi dikatakan sah ibadahnya melanggar syarat? Maka secara akal ya kita mungkin menjelaskan ini mungkin al-aqlu yatasawwaru hadza fayumkin ay yakuna qad ahdasa wa nasiya. Apakah mungkin seseorang bisa melanggar syarat? Bisa, kemungkinan bisa. Ya, dalam arti kata seseorang ketika melanggar syarat ya bisa jadi dia mungkin hadas, mungkin dia lupa. Ya, namun di sini mu'alif rahimallahu taala menyebutkan lakin al-insan ghairu mukallaf bima la yutiq. Ya. Jadi manusia ini tidak dibebani di luar kemampuannya, ya. Memang kemungkinan pasti ada, kemungkinan dia hadas lalu dia lupa gitu kan, mungkin bisa terjadi gitu ya, setiap orang. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani manusia itu di luar kemampuannya. Nah, maka selama tidak terbukti pelanggaran syarat-syarat di antara sahnya salat, maka kita katakan salat orang tersebut dikatakan sah. Berarti kalau sudah dikatakan sah ya sesuai dengan kaidah yang tadi definisinya, ma bariat bihi zimmah wa saqata bihi at-talab. Jadi sudah lepas ya bebannya, tanggung jawabnya, dan lepas dari atau gugur dari tuntutannya. Nah, kemudian mu'alif menyebutkan kembali kenapa di situ disebutkan ma bariat bihi zimmah wa saqata bihi talab. Karena kita katakan, kata Syekh, ibadah itu ada yang wajib ya. Berarti ketika hukumnya wajib ya, kita katakan abra'u az-zimmah, aku sudah melepaskan tanggung jawab. Dan juga ada yang dikatakan hukum ibadah itu adalah mustahab, sunnah. Maka kita katakan ya, perbuatan tersebut saqata bihi talab, telah menggugurkan tuntutan. Maka tidak ada yang menghalangi ya ketika kita mengatakan dalam perkara yang wajib innahu saqata bihi talab, tidak ada yang menghalangi. Sah-sah saja Anda ketika mengatakan hukum wajib innahu saqata bihi talab, dia telah menggugurkan tuntutan. Maka kalau ada orang yang dia sholat duhur ya selesai, kemudian kita katakan bari'at dhimmatuhu, tanggung jawab dia sudah lepas. Walam yatlub bis salati maratan tsaniyah, dan kita tidak menuntut bagi dia untuk melakukan salat yang kedua kalinya. Tetapi bagaimana kalau ia salat rawatib duhur? Apakah kita katakan bari'at dhimmatuhu, dia sudah melepaskan tanggung jawabnya ketika yang berkaitan dengan rawatib, salat sunnah rawatib? Maka kita katakan tidak. Ya, kenapa? Karena salat rawatib hukumnya berbeda dengan salat wajib. Maka kita katakan li'annaha ghairu masyghulah aslan. Jadi seseorang itu tidak disibukkan dengan hukum yang sifatnya mustahab atau dalam arti kata di sini rawatib. Nah, di sini jelas ya, kita katakan saqata at-talab anhu bi hadhihi shalah. Jadi dia telah menggugurkan ya tuntutan ini dari salat ini. Ya, kenapa? Karena dia sudah menunaikannya sebagaimana dia yang diperintahkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua, was-sahihu minal uqud. Bagaimana yang akadnya sah? Di sini Syekh menyebutkan ma tarattabat atharuhu ala wujudihi katarattubil milki ala aqdil bai'i matalan. Apa yang dikatakan sah secara akad, yaitu apa? Yang pengaruhnya itu berakibat kepada adanya ya, kepada keberadaannya. Ya, jadi mengakibatkan
ya pengaruh kepada keberadaannya itu berakibat. Ya, ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Jadi sesuatu yang berpengaruh padanya itu mengakibatkan, ya, apakah keberadaannya itu sah atau tidaknya, maka itu ditujukan pada wujudnya, pada keberadaannya. Seperti apa? Kataratu bil milki ala aqdil bai, mathalan, seperti pengaruh tentang kepemilikan. Ya, pengaruh tentang apa? Kepemilikan, atau akibat dari kepemilikan itu menyebabkan pengaruh kepada sahnya akad, ya, sahnya jual beli, ya. Nah, di sini di antara akad-akad itu banyak, ya. Ada akdul bai, ada akdul ijarah, ada akdul wakaf, ada akdul rohni, ada akdul syarikat, ada akdul nikah, dan yang lainnya. Jadi akad nikah, akad syarikah, ya, nanam saham gitu, ya. Terus rohan, gadai, kemudian wakaf, akad wakaf, kemudian akad sewa menyewa, dan akad jual beli. Maka itu diantaranya, ya, yang disebutkan dalam fikih-fikih yang mungkin antum sudah atau belum mempelajarinya. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh, tarattabat atharuhu ala wujudihi katarattubil milki ala aqdil bai mathalan. Nah, di sini kita mungkin, ya, katakan ini kitab, buku ada pada peganganku, ini adalah milik saya, ya. Kemudian ini rekaman kaset yang ada bersama Anda, itu adalah milik Anda. Jika Anda menjual, ya, kitab dengan rekaman kaset, ya, maka jual beli Anda bagaimana? Sekarang bagaimana kalau kita menjual kitab dengan ditukar kaset? Kita katakan sah atau tidak jual belinya? Sah, ya. Kenapa? Fahuna tatarattabul atharu ala hadal akad. Maka akibat dari pengaruh jual beli ini kita katakan sahih. Jadi kepemilikan kitab yang Ustadz pegang dan kepemilikan kaset atau rekaman yang ada pada Anda, kita tukar. Kaset ditukar ditukar ke Ustadz, kemudian kitab itu diberikan kepada Anda, gitu kan? Nah, maka kepemilikannya berpindah, ya. Itu yang dikatakan apa? Al-aqd, ya, al-bai. Lakin laukan al-aqdu fasidan. Nah, kalau seandainya akadnya fasid bagaimana? Berarti tidak akan berakibat dari apa yang dilakukannya, pengaruhnya tidak akan berakibat. Ya, wala baqil kitab malam milkil bai. Tetap si kitab ini masih pemilikannya sama Ustadz dan musajal yang mau beli kitab itu, ya, rekaman tersebut pada Anda sendiri. Maka di sini tidak mungkin, ya, berakibat pengaruh dari akad tersebut kecuali kalau dia bisa, ya, melakukan akad yang sahih yang tadi disebutkan. Di antara akad yang sahih adalah jadi pindah kepemilikan dengan memenuhi syarat-syaratnya, sebab-sebabnya dan lain sebagainya, dan tidak ada penghalangnya. Nah, itu mungkin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kemudahan dan mungkin kejelasan bagi antum semuanya. Mudah-mudahan di pertemuan kita hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Dan Ustaz akhiri dengan perkataan para ulama, ya, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fan nadamatul uqbal liman yatakasalu. Ya, bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan, dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu balasan bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.